Termasuk pernah ada seorang Kanada, orang bule juga, laki-laki juga, dia sampai mengatakan, saya menunggu-nunggu harinya umat Islam mencapai kemenangan. Dia bilang gitu. Makanya saya mulai memelihara jenggot, kata dia. Padahal dia bukan muslim ya. Terus dia bilang, kalau umat Islam berjaya, maka otomatis karena mereka mengharamkan riba, yang namanya sistem perbankan itu bubar, kata dia. Padahal yang bikin kacau dunia secara ekonomi adalah sistem perbankan. Dan saya orang yang sangat rela membayar jizyah. Wih, bayangkan. Dia tahu jizyah, Pak. Mungkin sebagian kita aja belum tahu jizyah apa. Ya. Jizyah itu adalah pajak yang wajib dibayar oleh orang di luar Islam yang tinggal di bawah sistem Islam. Nah, jadi dia sampai mengatakan gitu, saya siap bayar jizyah karena saya yakin kalau saya bayar jizyah itu lebih ringan daripada bayar pajak, kata dia. Ya, Masya Allah. Sebagai dampak dari Ma'rakah Tufanul Aqsa yang sekarang terjadi ini, yang Masya Allah, padahal Amerika sebagai sekutunya Israel ya, itu sudah bilang sama Israel ini jangan lebih dari 2 bulan ya, tapi ini sudah masuk bulan ketiga ya. Dan pernah Abu Ubaidah itu mengatakan dalam sebuah press conference bahwa kami mujahidin siap, setahun juga siap, begitu ya. Dan kita perlu mendorong agar seluruh masyarakat dunia faham bahwasanya kaum Yahudi ini merupakan kalangan al-maghdubi alaihim, kalangan kaum yang dimurkai Allah Ta'ala, sedangkan kita umat Islam diawali dengan bangsa Palestina merupakan khairu ummah ya, umat yang terbaik yang pantas untuk menjadi pemimpin dunia ya. Dan ketahuilah ya, sekarang ini di barat efek dari Tufanul Aqsa ini sudah mulai ada bermunculan orang-orang yang secara pribadi bikin video yang menyatakan bahwa mereka memandang ya bangsa Palestina ini layak untuk menjadi pemimpin dunia ya. Seperti ada sebuah video orang Amerika, dia sendiri ngomong ya, you Palestinians, you have liberated the United States of America. Kalian wahai bangsa Palestina telah membebaskan negara Amerika, dia bilang begitu ya. Dan kalau ada yang layak memimpin dunia, sepantasnya kalian yang memimpin dunia. Kenapa? Karena kalian satu-satunya bangsa yang bicara kebebasan, bicara kemerdekaan, itu bukan lagi bicara, tapi sudah mengorbankan nyawa, katanya sudah sampai mengorbankan nyawa, dan tidak sedikit nyawa yang melayang, dia bilang gitu. Sementara selain dari kalian di seluruh dunia ini, apalagi di Amerika, kata dia, kita semua bicara kemerdekaan, bicara kebebasan itu only lip service ya, cuman ngomong doang gitu. Tapi kalian sudah membuktikan bahwa kemerdekaan itu maknanya apa, kalian sudah rela membayar ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Masya Allah ya. My dear Palestinian friends, listen to me. The world is changing. You want it. You Palestinians, you Gazans, you people who are in a concentration camp, you have made a revolution in the United States of America. America will never be the same. I promise you, I promise you, I see it. You changed America, let alone defeated Israel. You changed the world. You paid a very, very painful price. And the world owes you that. And every American owes you that because you're liberating the United States of America. Forget about everybody else. You Gazans have liberated the United States of America. I promise you that. Do not accept anything less than from the river to the sea. All of it. You should be ruling the world. You're the only people who are fighting for freedom and liberty. Everybody else is paying lip service. You guys defeated the United States of America. There was no power that could have done that. The Gazans did that. God bless you, my brothers. Termasuk pernah ada seorang Kanada, orang bule juga, laki-laki juga, dia sampai mengatakan, saya menunggu-nunggu harinya umat Islam mencapai kemenangan, dia bilang gitu. Makanya saya mulai memelihara jenggot, kata dia. Padahal dia bukan muslim ya. Terus dia bilang, kalau umat Islam berjaya, maka otomatis karena mereka mengharamkan riba,
yang namanya sistem perbankan tuh bubar, kata dia. Padahal yang bikin kacau dunia secara ekonomi adalah sistem perbankan. Dan saya orang yang sangat rela membayar jizyah. Weh, bayangkan, dia tahu jizyah, Pak. Mungkin sebagian kita aja belum tahu jizyah apa, ya. Jizyah itu adalah pajak yang wajib dibayar oleh orang di luar Islam yang tinggal di bawah sistem Islam. Nah, jadi dia sampai mengatakan gitu, saya siap bayar jizyah karena saya yakin kalau saya bayar jizyah itu lebih ringan daripada bayar pajak, kata dia. Ya, Masya Allah. I can't wait for the Muslims to take over. I'm even developing the beard. Does that freak anyone out? Personally, I can't wait. I'm sure their system is fair, and there isn't a bunch of sick, progressive horror going on. Does anyone wonder why the empires of the world have gone so hard? Does anyone ever think about these things? Does this ever cross anyone's mind at all? No, I'm not a Muslim, but I'll bet you the jizya tax is fairer than the taxes we're paying now. You know, that's what non-Muslims have to pay in a Muslim country. You know, the Ottoman Empire ruled Palestine for centuries, and there were Jews, Christians, and Muslims there the whole time. There was no problems. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, baru kali ini konflik di Palestina membuka mata dunia sehingga menyadarkan banyak pihak termasuk non-muslim barat bahwa pendudukan Israel harus segera diakhiri dan bahwa Palestina perlu segera merdeka. Fenomena ini sangat mungkin menjadi bola salju yang terus menggelinding, membesar sampai menjadi semakin besar dan menjadi pressure, ya, tekanan berupa people power yang memaksa para penguasa Romawi Eropa Nasrani meninggalkan sikap pro Israel dan beralih menjadi pro Palestina, ya. Sehingga ungkapan ini makin terkenal sekarang kan, from the river to the sea Palestine will be free, ya. Dari sungai Jordan sampai laut Mediterania Palestina pasti bebas, gitu. Kalau kita enggak, kita bahasanya from the river to the sea Ardul Mubarakah will be free, ya. Ini harus kita biasakan, Pak. Jangan cuma sebatas Palestina, ya. Nah, dan sekarang realita dunia menunjukkan sudah 4 negara Eropa mendukung Palestina, ya. Jadi kemarin ini ada berita warga Spanyol sering turun ke jalan guna melakukan aksi protes dan demonstrasi atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Yang terbaru, pemerintah Spanyol 1, Irlandia 2, Belgia 3, dan Malta 4 mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menyerukan gencatan senjata berkelanjutan antara Israel dan Palestina karena mereka sangat tidak rela melihat genosida, pembantaian al-ibadah al-jamaiyah, ya. Al-ibadah tuh nggak pakai ain, ya, Pak, pakai alif. Jadi hati-hati kalau nyebut ibadah tuh harus benar, Pak, pakai ain. Kita mau beribadah. Kalau kita bilang kita mau beribadah karena kita mau membantai, ya, kita nggak boleh membantai, Pak, ya. Al-ibadah al-jamiyah itu artinya pembantaian kolektif, ya. Nah, jadi sudah mulai bergeser, Pak. Dunia sudah mulai bergeser, ya. Termasuk kita dengar banyak selebritis, banyak penyanyi, bintang film barat yang selama ini kalau konflik Palestina dengan Israel berpihak pada Israel, sekarang mereka berpihak pada Palestina, Pak, ya, bermunculan, ya. Bahkan yang lebih membesarkan hati kita, yang tadinya pro Israel menjadi pro Palestina, bahkan dari pro Palestina jadi pro Islam, bahkan dari pro Islam jadi Muslim, ya. Ini yang sangat kita syukuri sekarang perkembangan yang terjadi, ya.